الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أيضا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memenuhi panggilan Allah, untuk sama-sama kita laksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentu kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menyikapi situasi dunia kita yang serba global ini para jamaah, tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Maka dalam rangka agar kita memenangkan tantangan-tantangan dalam dunia modern seperti sekarang ini, kita harus menguatkan iman kita kepada Allah, memperkokoh ketauhidan kita kepada Allah, memperkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar akidah kita ini semakin kokoh para jamaah, kita wajib melandasi akidah kita dengan kita melakukan 3 hal. Yang pertama para jamaah, kita wajib mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, ila akhir ayat. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Allah. Sesungguhnya Tuhan kalian semua itu adalah Allah. Yang Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu para jamaah, alladzi khalaqas samawati wal ard, Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang Allahu khaliqu kulli syai', mampu menciptakan segala sesuatu. Apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian membedakan Tuhan selain Allah. Ada yang mengaku Tuhan yang namanya Fir'aun, yang namanya Namrud, yang namanya Qarun. Mereka memproklamirkan diri mereka dengan sebagai Tuhan,
tetapi belum pernah tercatat dalam satu sejarah kehidupan mereka bahwa mereka mampu menciptakan sekalipun seekor nyamuk para jamaah. Tapi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Bahkan jumlah yang diciptakan oleh Allah itu miliaran, bermacam-macam, berjenis-jenis, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim tertangkap oleh Namrud bertanya, apa ciri Tuhan kamu? Tuhan saya itu Raja, Tuhan yang mampu menciptakan, menghidupkan, dan sekaligus juga mematikan manusia. Oh, kalau sekedar itu saya pun bisa, kata Namrud. Pengawal ambil satu orang yang ada di dalam penjara, langsung dihadapkan di hadapan Namrud, dipenggal lehernya oleh Namrud. Ibrahim, saya bisa membunuhkan. Apalagi ciri Tuhanmu Ibrahim? Ciri Tuhan saya Raja adalah Tuhan yang mampu menerbitkan matahari di sebelah timur dan membenamkannya di sebelah barat. Kalau memang engkau kuasa dan mengaku sebagai Tuhan, silakan besok pagi terbitkan matahari dari sebelah barat dan benamkannya di sebelah timur. Sesuatu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Namrud. Akhirnya marah besar, dilemparlah Nabiullah Ibrahim dalam kobaran api yang sangat membara. Tetapi Allah menyelamatkannya Nabiullah Ibrahim. Jangankan badannya, bajunya pun jamaah tidak tersentuh oleh api. Tuhan kita yang mampu menciptakan segala sesuatu itu para jamaah, bukan hanya pandai menciptakan Allah itu, tapi juga pandai mengatur seluruh alur kehidupan makhluknya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh, di dalam As-Sajdah ayat yang kelima. Dialah yang mengatur seluruh alur kehidupan makhluknya, minas sama'i ilal ardh, mulai dari langit sampai bumi, semua dalam genggaman pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah, tidak ada istilah hidup ini kebetulan, tidak ada, jamaah. Semua yang terjadi pada makhluknya yang ada pada diri kita juga atas pengaturan kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah bisa membayangkan andai kata kemudian bintang gemintang yang ada di langit, bahkan planet-planet yang jauh di sana itu tidak berjalan pada rotasinya masing-masing, yang jumlahnya miliaran itu bisa bertabrakan para jamaah. Diatur sedemikian rupa oleh Allah. Jangankan makhluk Allah yang besar seperti itu, ketika jenengan nanti keluar dari masjid ini menyaksikan sebuah daun yang jatuh dari tangkainya, yang kemudian daun itu dalam posisi tengkurap atau sebaliknya, daun itu masih utuh tanpa dimakan oleh ulat, atau sebagian sudah dimakan oleh ulat, daun itu sebagian sudah menguning dan sebagian masih menghijau, dalam posisi seperti apa, di mana letaknya, dan seterusnya, itu semua dalam genggaman pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hidup ini kebetulan, jemaah, karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang terpenting, Allah dawuh, faman yakfur billahi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Dalam Al-Baqarah 256. Dan barang siapa yang mengingkari taghut,
Tauhid itu Tuhan yang disembah selain Allah, namanya tauhid. Dan barang siapa yang mengingkari tauhid dan hanya beriman kepada Allah saja, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah lepas. Dan Allah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha mengetahui. Para jemaah Allah, jadi buhul tali yang sangat kuat dalam hidup kita itu apa? Adalah ucapan kita terhadap kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapan kita terhadap kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat thayyibah itu para jamaah tidak boleh hanya di lisan saja. Tidak boleh kita beriman kepada Allah hanya di lisan saja. Harus tahu benar-benar hakikat keimanan itu merasuk ke dalam hati kita. Jemaah Allah, oleh karena itu agar kita betul-betul mengetahui hakikat iman yang sebenarnya, ada syarat para jamaah agar ucapan kita la ilaha illallah itu diterima oleh Allah. Satu syaratnya, kita harus tahu makna la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus tahu makna la ilaha illallah itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syarat yang kedua para jamaah, kita harus yakin dengan kebenaran maknanya. Setelah kita juga sudah yakin dengan kebenaran maknanya, kita harus inqiyad, patuh terhadap kebenaran maknanya. Jadi tidak mungkin kita akan menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah, memiliki hakikat iman yang sebenarnya, jika ucapan kita melalui lisan itu kemudian tidak kita patuhi dalam kehidupan ini. Sehingga cukup bagi kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi setelah itu apapun larangan Allah kita lakukan, larangan Rasulullah kita kerjakan, itu namanya iman kita baru di lisan saja jemaah. Bahkan sampai pada syarat harus sidqam min qalbi, jujur saat kita ucapkan la ilaha illallah itu di dalam hati kita. Bahkan harus ikhlas, karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, siapa yang ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah itu, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan api neraka terhadap jasad orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang penuh ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jemaahullah, lebih daripada kita harus memiliki hakikat iman yang sebenarnya dalam rangka memberikan landasan terhadap akidah kita, yang kedua jamaah, kita harus mengenal agama kita dengan lebih mendalam. Jelas Allah tahu di dalam Ali Imran ayat yang ke-16, inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Bahkan disempurnakan di Ali Imran ayat 85, Allah tidak akan menerima selain agama Islam. Selain agama Islam akan ditolak oleh Allah. Makanya para jamaah, keyakinan kita akan kebenaran agama Islam ini harus kita jadikan sebagai perisai diri kita masing-masing, dengan kita tidak mencemooh, menghina, mengolok-olok saudara-saudara kita yang berlainan agama dengan kita. Bukan saja itu dilarang di dalam Islam, tetapi kalau kita yang sudah meyakini kebenaran Islam ini masih suka mengolok-olok orang lain, itu menunjukkan kitalah yang masih ragu terhadap kebenaran agama Islam.
Dan yang terakhir para jemaah, kita harus mengenal Nabi kita dengan lebih mendalam. Siapa beliau itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Jelas para jemaah di dalam Al-Ahzab ayat 21, Allah telah menjadikan beliau sebagai manusia model, sebagai uswatun hasanah. Maka mari kita selalu mencontoh dan meneladani beliau dalam segala hal. Dalam segala hal. Justru implikasi jabatan Rasulullah sebagai Nabi yang uswatun hasanah, sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin, maka hampir seluruh fungsi dan peran kehidupan umat manusia pernah beliau perankan, dan beliaulah pemeran terhebat sepanjang kehidupan umat manusia. Maka kita wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para jemaah, kita wajib mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengalahkan cinta kita kepada siapapun juga. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasul, saya bisa mengalahkan cinta saya kepada siapapun, ya. Tetapi saya tetap tidak bisa mengalahkan cinta saya terhadap diri saya sendiri." Rasul dawuh di hadapan Umar itu, "Kamu belum sempurna imanmu, Umar." Besok pagi harinya baru Umar berkata, "Ya Rasul, mulai hari ini saya lebih mencintai engkau, mengalahkan cinta saya kepada siapapun juga, termasuk terhadap diri saya sendiri." Imanmu hari ini sudah sempurna wahai Umar. Makanya para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belumlah sempurna iman kalian semua sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai, mengalahkan cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia pada umumnya. Kenapa ya para jamaah Rasul harus lebih kita cintai, mengalahkan cinta kita kepada siapapun? Karena beliau adalah juru selamat kita nanti di akhirat jamaah. Dengan Allah mengizinkan beliau setelah sujud jungkum di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, lalu Allah dawuh, "Muhammad, cukup, bangun kamu, dan hari ini kamu saya izinkan memberikan syafaat kepada umatmu." Sebesar apapun dosa kita jamaah, selain dosa syirik, akan terhapuskan dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jamaah, dengan kita melandasi akidah kita, dengan kita mengenal Allah lebih mendalam, mengenal agama kita dengan lebih mendalam, mengenal Nabi kita dengan lebih mendalam, maksud dan tujuannya agar kita terbentengi dalam hidup ini dalam rangka untuk menghadapi berbagai macam tantangan dunia global ini, sehingga kita tetap menjadi hamba-hamba yang beriman dengan iman yang sempurna, dan dengan kesempurnaan iman kita itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويغفر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر